ternyata manusia itu bukan 100% manusia loh. Panasnya bumi juga akan mempengaruhi makhluk tak kasat mata ini dong. Iya, itu lingkaran setan lagi. Makanya kita tuh harus lebih sopan sama makhluk halus. Oke Sobat Aksi, kali ini spesial banget sih ya. Beliau adalah salah satu anak muda Indonesia yang bisa membuka mata kita terhadap hal-hal tak kasat mata yang ada di bumi ini. Mari kita bahas dengan Syarlini Eriza Putri. Halo Syarlin. Halo Bang Jimmy, apa kabar? Semenjak kenalan sama seorang Syarlin, gue pribadi jadi was-was gini terhadap makhluk gaib ini. Sebenarnya makhluk tak kasat mata yang akan kita bicarakan ini apa sih sebenarnya? Iya, jadi aku ini mewakili Nusantics. Nusantics itu kan sebenarnya perusahaan startup bioteknologi yang bergerak di bidang genomics. Nah, kedengarannya aja gitu ruwet kan ya, padahal yang kita kerjain itu benar-benar fun banget gitu. Jadi genomics ini kan sebenarnya singkatan mengurutkan kode genetik, baik makhluk yang terlihat maupun makhluk yang tidak terlihat, alias gaib ya, by definition gitu kan. Nah, jadi spesialnya ini, setelah ada yang namanya ilmu genomics ini, kita itu bisa mendeteksi semua makhluk hidup yang hidup di bumi. Nah, dari situ kita tuh jadi tahu gitu loh, menariknya, oh ternyata manusia itu bukan 100% manusia loh. Ternyata setengah dari jumlah sel yang ada di badan kita itu adalah miliknya makhluk gaib alias microbiome gitu. Nah, microbiome itu adalah bakteri, virus, jamur, archaea yang memang hidup di badan kita dan hidup di apapun yang hidup gitu. Jadi semua makhluk hidup itu pasti setengahnya ada microbiome yang kalau yang gede-gede gitu ya. Gitu. Jadi kalau dulu tuh kita diajarin kayak namanya bakteri, jamur, apalagi virus pasti jahat. Sebenarnya enggak gitu loh. Justru tanpa mereka kita mati gitu Bang, singkatnya gitu. Emang apa hubungannya dengan keberlangsungan hidup kita dan kenapa kita harus peduli sih, Cer? Jadi mungkin kalau namanya teman-teman Sobat Aksi kan pasti udah berkawan banget lah sama yang namanya terumbu karang gitu. Nah, sebenarnya badan kita itu sebenarnya mirip sama terumbu karang gitu. Jadi kayak terumbu karang itu yang menentukan dia hidup atau enggak itu adalah ada atau enggak penghuni di permukaan terumbu karangnya gitu kan. Kayak gitu. Nah, kalau di badan kita tuh juga gitu. Jadi ya, kalau misalnya mikrobioma manusia ini tidak bervariasi, alias spesiesnya itu aja, imunitas kita itu terganggu banget. Kita tuh makin rentan. Jadi buat kita bertahan hidup aja susah gitu. Karena kayak badan kita ini bukan single spesies, kita ini kayak planet dengan semestanya sendiri gitu, Bang. Makanya tuh penting banget. Terus ya, kalau pamannya di aplikasi manusia nih, kadang-kadang kan kita suka merasa tiba-tiba punya gut feeling ya. Itu gut feeling. Itu microbiome di usus kita yang punya feeling gitu Kak, tapi bisa mengontrol otak gitu. Makanya kalau paman salah makan suka bikin bete gitu kan. Kalau makan nasi dan makan ya mungkin apa yang lain-lain bisa bikin tenang gitu. Itu contohnya kalau di badan kita. Di alam itu tuh juga penting banget Kak. Jadi bedanya air yang butek kotor sama air yang bersih itu sebenarnya yang membuat air dari butek jadi bersih itu adalah bakteri. Jadi bakteri, jamur, pokoknya mikrobioma yang emang secara natural ada di badan air, mereka tuh makanin kotoran gitu loh Kak. Gitu. Jadi tanpa mereka tuh namanya limbah-limbah itu ya udah jadi tetap limbah, nggak bisa diurai lagi. Di tanah tuh juga zaman dulu Indonesia di Lagu Plus, tanah kita itu tuh isi mikrobiomanya itu benar-benar beragam, spesiesnya tuh bisa puluhan ribu kali, makanya mau ditanam batang juga dia tumbuh gitu kan ya jadi tanaman. Nah kalau zaman sekarang akibat banyak monoculture, akibat pestisida berlebih, akibat kita suka mandi-mandi cantik dibuang gitu kan ya ke tanah, ya udah jadi si makhluk halus di dalam tanah itu banyakan mati, terus tanahnya jadi nggak subur lagi. Seperti Sharon bilang tadi, tanah juga memiliki mikrobiomanya sendiri, yang mana mikrobioma itu juga nanti akan berpengaruh terhadap kualitas tumbuhan yang menjadi sumber pangan kita dong nantinya. Oh iya, itu tuh benar-benar saling terkait. Jadi nih, kita mulai dari dosa kita nih. Kebanyakan mandi cantik, airnya dibuang ke got gitu. Dari got ke sungai, dari sungai ke tanah-tanah atau mungkin ke laut gitu kan. Nah, terus si busa-busa indah ini akan membunuh para mikrobiom yang ada di tanah. Terus mikrobiom tanahnya spesiesnya jadi berkurang, terus tanahnya jadi kurang subur, terus di atas tanah itu bakal
ditanamin tanaman pangan kan, misalnya tomat atau wortel. Nah, gara-gara kayak gitu tomatnya, wortelnya ukurannya jadi kecil-kecil, terus kandungan probiotiknya juga jadi turun, terus kualitas makanan yang kita makan jadi kurang. Harusnya kita dapat banyak bakteri dari makanan, gara-gara tanahnya kita rusak, ya udah bakterinya jadi kurang, terus usus kita jadi kurang beragam, balik lagi kita gampang sakit. Jadi kayak lingkaran setan gitu loh Kak. Melalui penjelasan Sharon bahwa bakteri itu ternyata punya fungsi yang vital juga buat kehidupan kita gitu, bahkan memang harus beragam ya? Iya bener Kak, jadi kayak bakteri itu sebenarnya mirip kok sama manusia itu kan beragam kan ya. Yeah. Ada manusia yang ambi gitu kan, ada manusia yang penyayang, ada manusia yang ngalahan gitu kan, tapi mereka masing-masing itu kan dibutuhkan di ekosistem kan. Bayangin misalnya satu negara yang ambisius dan pejuang nggak ada, kita dijajah, ya nggak sih? Kan gitu. Kayak masing-masing itu tuh sebenarnya baik atau buruk itu tergantung dengan situasi dan kondisi. Begitu juga di kisahnya makhluk halus microbiome ini, gitu Kak. Jadi mungkin satu bakteri ini di kondisi tertentu dia bisa jahat, tapi di kondisi lain dia melindungi, gitu Kak. Jadi kayak agak susah untuk kita ngelabelin apakah ini baik ataukah ini buruk. Nah, berarti kalau ngomongin keseimbangan ya, berarti ini erat dong dengan biodiversitas yang dimiliki sama alam kita ya. Sejauh pengamatan seorang Sharlene ya, bagaimana kondisi biodiversitas alam Indonesia sekarang ini? Jadi ya, pertama sih yang harus selalu kita ingat, biodiversitas Indonesia kalau di-combine di darat dan di laut, itu tuh sebenarnya tertinggi di dunia kan, harusnya terus-terusan kayak gitu. Tapi kalau misalnya lingkungannya kita rusak secara sengaja atau tidak sengaja ya, lama-lama biodiversitas kita makin lama bisa makin turun gitu kan. Padahal ya, keberagaman mikrobioma untuk resiliensi kita sebagai manusia ini, itu tuh sangat tergantung sama biodiversity yang ada di alam kita. Misalnya ya, mikrobioma yang ada di daun kelor itu beda sama yang di bunga mawar, itu beda dengan yang di lidah buaya, itu beda yang ada di tanahnya, beda di lidah mertua nih seperti sebelah saya gitu kan. Nah jadi harusnya ya kita itu tuh menerima segala macam mikrobioma tuh yang macam-macam dari berbagai jenis tanaman gitu kan. Itu yang membuat kita itu jadi lebih resilient, karena tiap kita jalan ke taman, ke hutan atau apa, itu bakteri dari si daun-daunan itu juga pasti nempel kok badan kita kayak gitu. Apalagi kalau kita makan, tinggal bukan nempel lagi kan. Jadi kayak selama ini kan kadang-kadang biar indah satu jenis aja, mawar semua. Itu tuh dari sudut ilmu hayati itu kayak salah banget gitu Kak. Itu tidak berorientasi pada makhluk halus. Yang berorientasi pada makhluk halus itu justru tanamannya tuh harus beragam kayak yang ada di hutan gitu. Makanya mungkin dulu ya kalau pamannya orang tua kan selalu bilang ya, namanya di hutan-hutan gitu kan makhluk halusnya banyak, di laut banyak ya, kalau definisinya microbiome ya benar gitu. Makanya kita tuh harus dekat-dekat sama tanaman yang berbagai rupa dan berbagai warna gitu. Makanya biodiversity itu penting. Itu berarti makanya kenapa monoculture itu sebenarnya tidak disarankan, bahkan tidak baik ya, karena memang itu akhirnya membatasi keberagaman dari si mikrobioma itu ya. Seberapa besar sih sebenarnya dampaknya atau juga pengaruhnya apabila mungkin ya rusak nih kita punya biodiversitas di Indonesia gitu. Iya, itu bisa parah banget Kak. Jadi kan kayak biodiversitas tumbuhan atau hewan yang ada di atas tanah itu kan mempengaruhi biodiversitas yang ada di tanah di Indonesia nih. Yeah. Terus masing-masing dari microbiome yang hidup di tanah itu mereka tuh punya fungsinya beda-beda. Ada yang fungsinya itu dia nelen CO2 sambil rilis CH4 gitu kan. Ada yang fungsinya dia ngikat nitrogen, ada yang fungsinya ngikat hidrogen gitu kan. Jadi dengan kita benar-benar ditebang semuanya atau amit-amit dibakar, terusnya tanah kita microbiome itu jadi hilang perlahan. Itu namanya CO2 segala macam nggak bisa balik lagi ke tanah loh Pak. Kalau nggak bisa balik lagi ke tanah, itu namanya kita menyumbang terhadap ya perubahan iklim. Dari yang tadinya hutan hujan tropis dan tanah gambut itu dia bisa nyerap CO2, menjaga kita tetap dingin, terus tiba-tiba nggak ada yang nyerap. Terus gimana? CO2-nya berkeliaran aja di atas, terus kita jadi makin panas gitu kan. Nah itu nanti iklim bisa berubah tuh, dari yang tadinya kita biasa adem tiba-tiba bisa panas atau jadi dingin kayak gitu. Kalau pamanya ditebangin ya, kan kita biodiversity loss ini kan rate-nya kan mengerikan banget ya, karena orang nggak ngerti nih keberagaman ini justru yang penting kan. Ini kan jadi makin nggak beragam. Kayak selama ini kita tuh mindsetnya kayak ya udah tanah yang penting ada hijau-hijaunya, terserah mau seragam mau enggak gitu kan. Padahal yang paling penting itu adalah keberagamannya yang dijaga.
gitu. Nah, berarti kalaupun dampaknya nanti suhu bumi juga akan makin panas gitu kan. Dengan kata lain, itu panasnya bumi juga akan mempengaruhi makhluk tak kasat mata ini dong. Iya, itu lingkaran setan lagi. Kita nggak jaga variasinya, terus jadi panas, yang tersisa jadi ya udah, wah gua panasin ya. Ntar munculnya malah mutasi makin aneh-aneh kan. Oke. Sama gitu. Makanya kita tuh harus lebih sopan sama makhluk halus. Iya. Berarti juga ini ada pengaruhnya juga sama makanan yang harus kita masukin ke dalam tubuh kita berarti ya. Itu gimana tuh menurut Sharlene? Bagaimana kita memperkaya mikrobioma tubuh kita? Iya, itu tuh sebenarnya dua hal, lingkungannya kita jaga, makanannya kita jaga gitu kan. Jadi kayak makanan nih, yang paling bagus itu tuh yang tinggi variasi gitu. Syukur-syukur bisa 10 variasi per hari, tapi bukan martabak, coklat, donat, enggak ya gitu ya. Tapi misalnya bubur bayam, lenca, yang gitu-gitu kan, cabai boleh, nasi, yang gitu pasti 10 per hari gitu. Itu idealnya tuh kayak gitu. Karena dengan kita masukin makanan-makanan segar, mau itu dimasak atau nggak dimasak, kita tuh memperkaya mikrobioma yang ada di usus kita, makanya kita bisa jadi lebih resilient gitu. Kalau masyarakat di daerah pinggiran atau juga perkampungan itu lebih imunnya lebih kuat dibandingkan perkotaan, itu bisa diklaim gitu nggak sih sebenarnya, Syar? Kalau ngelihat dari riset-riset yang ada di luar negeri ya, itu emang hipotesanya itu emang kayak gitu Kak, emang kayak gitu. Makanya sekarang itu ada trennya tuh mendesain kota yang ramah microbiome, rewilding. Jadi yang dari tadinya kota dibuat jadi kampung lagi, lebih ada hijau-hijaunya, ada tanah, anak-anak kecil bisa nginjak tanah langsung gitu. Ya emang benar Kak. Terus gimana dong kalau buat kita yang di kotanya yang udah terpapar dengan junk food, terus juga yang berbau-bau seperti itu gimana? Itu bahaya Kak, itu pelan-pelan tuh ya udah mengurangi makhluk halus yang ada di badan kita. Lama-lama kita nggak resilience gitu. Ngejelasin mikrobioma ini, ngejelasin ke orang Jakarta susah Kak. Coba jelasin sama masyarakat adat, udah ngerti mereka gitu kan. Jadi aku pribadi tuh optimis banget gitu loh. Ketika kita tuh benar-benar mulai sadar, kita itu kalau lihat ke sejarah itu kita tuh emang negara yang punya kearifan lokal untuk menjaga bumi loh. Jadi nggak ada alasan kita nggak bisa seperti itu. Karena yang di daerah itu belajar dari gurunya yang punya wisdom kan. Kalau kita kan belajar dari macam-macam yang ada di sosial media. Apa sih keresahan atau juga ketakutan dari seorang Sharlene akan alam Indonesia gitu? Iya, jadi ketakutan aku itu adalah kita tuh telat menyadari kalau hidup kita itu bergantung sama biodiversitas yang ada di alam. Aku tuh takut banget kalau kita tuh telat sadar kalau mereka itu penting dijaga as is. Nggak usah dikurek-kurek sama manusia gitu kan. Karena ya, kalau pamai kita nggak sadar betapa pentingnya biodiversity ini, kita tuh akan dengan gampangnya bilang, oh dia nggak menghasilkan duit, tebang aja lah biar menghasilkan duit, ditanam apa kayak gitu kan ya. Tapi kan dengan melakukan hal itu, dia bilang ini untuk economic gain. Padahal di situ ada juga economic loss untuk jangka panjang. Kenapa aku bilang economic loss? Karena di tanah itu aja ada miliaran bakteri kan, ada miliaran jamur. Satu jamur aja itu tuh bisa banget berpotensi jadi antibiotik yang baru, yang lebih ramah, yang bisa menyelamatkan manusia ke depannya gitu kan. Jadi jangan kita hancurkan sesuatu yang kita belum tahu potensinya apa, itu sih, itu yang aku takutin itu. Jadi kalau pamai kita nggak ngelihat semesta ini saling terhubung, biodiversity itu segitu pentingnya karena ada microbiome di situ, terus kita mikir ini nggak ada harganya nih, cuma tanah doang, udahlah ekspor aja, udahlah babat aja, bakar aja segala macam. Itu sih ketakutan aku tuh, kita telat sadar. Nanti udah 2050, 2060 begitu wabah makin banyak, kita nggak tahu gimana cara ningkatin imun kita, baru kita tahu kalau diversity tanaman itu dibutuhkan. Pening kan, pandemi ini kita bingung loh, gimana sih cara nyembuhin pandemi ini, kan nggak ada saintis satupun yang bisa bilang pakai ini sembuh gitu, enggak kan. Kita bahkan nggak tahu apa itu imunitas, gimana cara bekerjanya. Yang kita tahu makin bervariasi dan seimbang mikrobiomanya, itu imunitasnya makin baik. Detailnya gimana kita nggak tahu, atau mungkin sampai kiamat juga saintis mungkin nggak bisa tahu detailnya gimana gitu kan. Tapi kan kita udah tahu nih keberagaman penting, ya udah kita jaga aja gitu. Di Indonesia ini ya, dengan biodiversity terbesar di tanah dan air, itu tuh juga artinya tuh pasti banget microbiome diversity kita itu juga terbesar di dunia gitu. Jadi tuh sebenarnya dengan kita jaga hutan aja, kita tuh ngejagain satu planet loh dari perubahan iklim yang ngaget-ngagetin.
Itu jadinya kita tuh harus bangga gitu loh, karena ya hutan-hutan Indonesia dan titik-titik nature lainnya kita itu benar-benar guardian of the planet. Apa yang bisa kita lakukan sebagai anak muda gitu, khususnya untuk menjaga keberlangsungan hidup alam Indonesia dan bumi ini? Iya sih, pertama sih yang bisa kita lakukan itu adalah kita tuh harus selalu ingat kalau di bumi ini yang hidup tuh bukan cuma kita. Kita tuh nebeng loh. Sebelum kita ada gitu, itu namanya si makhluk gaib microbiome tuh udah ada duluan di bumi gitu kan. Udah ada duluan sebelum dinosaurus malah gitu kan. Jadi sebenarnya simpelnya kita itu harus mulai menerapkan hidup yang lebih ramah pada makhluk gaib gitu. Caranya gimana? Caranya tuh namanya alam-alam tuh jangan diganggu. Biarin aja kayak gitu. Kalau dibilang namanya hutan atau hutan kota atau taman itu sakral loh, itu tempat tinggal mereka, dimana tanpa mereka kita nggak hidup gitu kan. Terusnya yang kedua juga badan kita juga sakral, jadi kita tuh kalau ngasih makanan itu harus niat dikit gitu loh, selengkap sesajen gitu, jangan sembarangan, jangan cuma nasi ayam doang gitu, tapi kayak sajen gitu, anggap aja kayak oh nih oke ini sajen gua nih, ada berapa rupa 7 warna kayak gitu. Ya kalau pamer kita buang-buang sampah nih, kalau anak-anaknya sering naik gunung kan biar nggak ketempelan atau apa, mereka udah tahu kan jangan macem-macem kalau di gunung. Kalau papanya buang sampah plastik itu masih susah ya, at least dikurangin, karena sampah plastik itu kan juga mengganggu keberadaan makhluk halus yang ada di tanah. Kalau makan minum jangan disisain, pokoknya lebih ramah lah sama makhluk halus.